Assalamualaikum adik-adik kelas 5, bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini Pak Bos akan menjelaskan tentang skala, materi skala ya. Nah, apa itu skala? Kita langsung saja, Pak Bos langsung saja ngajak adik-adik langsung mengenal apa itu skala. Oke, langsung di materi ini. Apa itu skala? Nah, di sini Pak Faris punya sebuah peta ya. Nah, perhatikan pada gambar ini ada skala yang ada pada peta ini. Mana yang dikatakan skala? Nah, skala pada peta menunjukkan ini 1:1.750.000. Nah, mana? Iya, pojok ini. Setiap peta pasti ada namanya sebuah skala ya. Nah, di situ atau di setiap pojok atau bawah atau atas itu pasti ada tulisan skala ini. Biasanya juga diikuti dengan arah mata angin ya adik-adik. Nah, jadi artinya 1 kalau adik-adik membaca 1/1.750 juga boleh, tapi untuk biasanya umumnya itu adik-adik menyebutnya ya 1/1.750 ya. Nah, ini artinya setiap satu ya, ini 1 cm itu ya ini 1 ya, di peta mewakili jarak 1.750.000 cm jarak sebenarnya 1.750.000 cm. Nah, kalau jarak sebenarnya dikatakan 1.750.000 cm kan sebenarnya itu agak lama ya dalam penyebutannya atau agak panjang dalam penyebutannya. Nah, makanya untuk lebih disingkat lagi, cm itu dirubah ke apa? Ya, ke kilo agar tahu lagi. Nah, berapa kilo 1.750.000 ini? Nah, jadi setiap atau ya, ini atau bisa dikatakan lagi sama saja setiap 1 cm di peta mewakili jarak 17,5 km jarak sebenarnya. Jadi 1.750.000 ini cm kalau dirubah ke kilo jadi kalau kilometer ya adik-adik, jadi 17,5 km jarak sebenarnya. Maka dalam peta ini setiap 1 cm di peta untuk jarak sebenarnya itu digambarkan yaitu mewakili 1 cm itu mewakili 17,5 kilo. Nah, itu ya adik-adik bisa dipahami ya untuk saat ini. Ya. Nah, itu jadi dalam mengerjakan nanti soal-soal Pak Faris nanti ada sebuah rumus. Nah, itu rumusnya tadi dulu Pak Faris akan menjelaskan skala ini ya. Nah, lanjut. Di sini jadi kesimpulannya tadi setelah melihat gambar, skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi perbandingan antara ukuran gambar. Nah, ukuran gambar ya tadi itu 1 cm. Kalau 1 cm, maka ukuran sebenarnya itu berapa? 1 cm banding berapa senti? Nah, itu ukuran sebenarnya. Maka skala itu dikatakan perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Oke. Nah, penulisan skala itu yaitu seperti ini, 1/A atau 1/A atau bisa tulis 1/A. Nah, nanti seperti ini 1/A atau 1/A itu sama juga 1/A seperti ini ya. Ini sama saja dalam penulisannya, boleh saja seperti ini, tidak ada salahnya, tidak salah ya. Nah, selanjutnya contoh skala. Nah, ini Pak Wais contohkan tadi. Contoh yang skala pada peta tadi itu contoh skalanya 1/1.750.000 sama dengan 1/1.750.000. Seperti ini boleh. Jadi seperti ini juga boleh ya. Nah, nanti itu mengikuti pas waktu mengerjakan soal itu bisa menggunakan seperti ini dalam menghitung soal kalau ada soal ya. Nah, oke, langsung saja dalam contoh soal ya adik-adik agar bisa lebih memahami lagi rumus skala. Oh ya, sebelum masuk soal ada rumusnya. Ini Pak Bas punya piramida ya, piramida dalam sebuah atau segitiga ya, segitiga dalam memahami rumus dari skala. Nah, apa itu JP, S apa, dan JS itu apa?
Nah, ini ada bagi, ada kali. Nah, sebelum masuk dalam menentukan rumus, ini Pak Faris akan ngasih tahu dulu singkatannya terlebih dahulu. Skala. Skala S itu skala. JP itu jarak pada beta. JS itu jarak sebenarnya. Jadi dalam menentukan nanti rumus, adik-adik jangan bingung lagi. S itu ya singkatan, S itu ya skala, J itu jarak, P itu beta, berarti jarak pada beta. J itu ada S, berarti jarak sebenarnya ya. Nah, langsung tentukan rumusnya ya. Jadi seperti ini. S kalau menentukan skala berarti S dibagi S sama dengan JP dibagi JS ya. Ini S sama dengan JP dibagi JS. Dari atas ke bawah berarti JP bagi S. Ini ya. Kalau menentukan skala. Kalau yang ditanyakan skalanya. Terus JS berarti JS ke atas, JS sama dengan JP dibagi S ya, JP dibagi S. Terus sekarang yaitu menentukan JP-nya. Apabila yang ditanyakan JP berarti JP sama dengan S dikali JS ya, atau JS dikali S ya. Tuh. Nah, caranya seperti itu ya adik-adik. Jadi nanti dalam menentukan rumus ya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Oke. Nah, ada kata kuncinya juga, yaitu apa yang harus dipahami lagi, yaitu apabila yang ditanyakan JP jarak pada beta, maka itu satuannya akhir atau jawabannya itu menggunakan apa? Menggunakan satuan cm cm. Kalau jarak yang ditanyakan jarak beta, maka satuan akhirnya itu harus cm ya, cm. Dan kalau yang ditanyakan skala menggunakan juga satuan cm. Nah, kalau menggunakan satuan cm itu JP itu menggunakan satuan cm, dan S itu juga menggunakan satuan cm ya kalau ditanyakan S, JP. Dan kalau yang ditanyakan JS jadi apa? Menggunakan satuan m atau km ya. Nah, ini harus diingat-ingat juga adik-adik. Ini jangan salah, jangan JS nanti dicari dengan atau akhir hasilnya harus cm, enggak, harus menggunakan satuan ini km. Jadi nanti dalam mengerjakan harus memahami itu ya adik-adik. Nah, langsung saja ini Bapak segera semua sudah paham ya adik-adik ya. Nah, yang penting dipahami ini rumusnya dalam mengerjakan nanti ya, biar bisa. Oke. Nah, itu langsung saja pada soal. Ini Bapak punya soal. Contoh soal latihan. Bapak punya soal jarak nomor 1 ya. Jarak dua kota pada beta adalah 3 cm atau 3 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota itu 60 kilo, maka tentukan skala yang digunakan pada beta tersebut. Nah, yang ditanyakan apa? Jawabnya. Ini yang diketahui itu kan ini jarak dua kota pada beta. Berarti jarak pada beta ya. Jarak pada beta itu 3 cm. Kalau disingkat kan JP tadi. Nah, terus jarak sebenarnya 60. Nah, jika jarak sebenarnya kedua kota 60. Nah, ini jarak sebenarnya 60 km. Jadi kan sudah diketahui jarak pada beta JP dan jarak sebenarnya itu JS. Nah, sekarang yang ditanyakan mana? Iya, yang ditanyakan skalanya. Nah, skalanya berarti nanti kan ditentukan skala 1 banding berapa ya, itu. Jadi jawabannya seperti itu, 1 banding sekian. Nah, untuk tahu jawabannya 1 banding berapa ya, ini dimasukkan dalam rumusnya. Nah, rumusnya apa? Ya, ini kalau tadi kan yang ditanyakan ini toh skala kan ya. Skala sama dengan JP per JS. JP itu tinggal dimasukkan saja. JP itu kan jarak pada beta. Berarti langsung jarak pada beta itu 3 cm per atau dibagi JS jarak sebenarnya 60 km. Nah, karena di sini 3 cm dan di sini 60 km, maka yang harus diganti satuannya yang mana? Yang harus dirubah satuannya yang mana? Iya, yang kilometer harus diganti dengan cm. Karena kenapa? Karena skala ini kan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang pada segitiga atau piramida itu skala itu menggunakan satuan cm, maka
kilometer itu harus dirubah ke cm. Nah, caranya gimana? Iya, langsung saja sini 3 cm sama dengan 6 juta cm. Nah, masih ingat ya dalam merubah cm ke km ya. Nah, karena cm ke km kan itu sama saja atau km ke cm itu kan bertambah nolnya ya, karena urutannya km, hektometer, 3 meter dan sampai cm itu turun sebanyak berapa langkah? Ya 5 langkah. Maka km itu dirubah dari cm itu nolnya bertambah 5, jadi 60 tambah 5 1 2 3 4 5, jadi 6 juta cm ya. Nah, oke, langsung di sini Pak Faris sama-sama dibagi dengan berapa? Iya, sama-sama dibagi dengan 3, biar 3 ini biar bisa jadi 1 ya, 3 dibagi 3 habis ya, habis jadi 1. 6 sama-sama bisa dibagi 3, iya, 6 bagi 3 itu 2. Nah, jadi sama dengan berapa? Ya, 1 per 2 juta ya. Sentimeter ini karena ini sama-sama sentimeter bisa juga dicoret atau tidak usah dihitung atau bisa ditampilkan karena sama-sama sentimeter bisa dihilangkan. Jadi skalanya 1 per 2 juta atau bisa ditulis 1 banding 2 juta. Nah, itu ya adik-adik, gampang kan ya. Nah, jadi skala yang digunakan pada peta adalah 1 banding 2 juta itu. Gampang ya. Nah, langsung masuk dalam soal kedua. Bagus, punya soal kedua. Diketahui jarak sebenarnya kota A dengan kota B adalah 160 km. Berapa jarak kedua kota pada peta dengan skala 1 banding 4 juta? Nah, yang diketahui apa? Nah, jawab yang diketahui ternyata ini jarak kota A dan kota B adalah 160 jarak sebenarnya. Jadi jarak kota A dan kota B 160 itu apa? Jarak sebenarnya ya. Nah, karena di sini ada jarak sebenarnya maka ya ini ditulis. Jadi ini sebagai JS. 160 itu JS, jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya pasti itu kilometer ya adik-adik. Kalau dikatakan di peta itu pasti kilometer. Karena itu ya sebenarnya di peta ya. Nah, di peta itu jarak sebenarnya 160 km. Nah, skala yang digunakan 1 juta 1 banding 4 juta. Ini skalanya. Dan yang ditanyakan apa? Iya, ini Bapak garis bawah ini peta. Peta berarti apa? Jarak pada peta. Jarak pada peta itu berapa? Nah, sekarang yang ditanyakan jarak pada peta berarti apa? CP. Jarak. Nah, rumus CP tadi apa? Masih ingat ya? Iya. CP itu ya CP sama dengan CS kali S. Itu CS kali S. Nah, tinggal dimasukkan saja ya. Jadi sama dengan skala yang digunakan. Nah, ini CS itu berapa? CS kan ini jarak sebenarnya kan 160. 160 ditulis dikali S. S kan skala yang digunakan. S itu 1 juta banding 4 juta ini. Nah, dalam menghitungnya lebih mudah lagi seperti ini, bisa ditulis seperti ini. 1 juta. Maaf. Ini kok bisa jadi 16 juta? Gimana Pak Faris? Ya. Karena di sini cm, kan di sini km ya. Berarti kan dirubah ya adik-adik. Berarti 160 km itu dirubah km ini, kilometer dirubah ke cm. Maka nolnya juga bertambah 5 karena km ke cm itu kan turun sebanyak 5 langkah atau 5 kali, berarti ya nolnya bertambah 5. 1 2 3 4 5 itu ya. Nah, sekarang kalau sudah dirubah satuannya km ke cm, maka dikali 1 per 4 juta. Nah, karena 1 banding 4 juta kan bisa ditulis seperti ini, 1 per 4 juta. Maka tinggal dihitung saja, 16 juta cm dikali 1 ya 16 juta cm per 4 juta itu sama dengan, nah berapa ya? Ini Pak Faris coret-coret karena kenapa? Dalam pembagian apabila ada 0 yang penyebut dan pembilangnya, yang atas dan
pembilang dan penyebutnya yang atas bawah ini ada nolnya bisa dihilangkan, dicoret sesuai dengan yang atas. Yang atas kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dicoret. Yang bawah juga ada berapa? Ada 5, maka ya dicoret semuanya. Jadi tinggal berapa? Nah, 16/4. Nah, jadi 16/4 sama dengan 4 cm. 16 bagi 4 kan sama saja 4 kali berapa hasilnya 16? Ya 4. Berarti 16/4 itu 4 cm. Nah, itu ya adik-adik. Jadi jarak kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm. Nah, Bapak ulang kembali sekali sebentar saja lagi ya untuk mengingat lagi. Nah, ini JP. Maka jarak pada peta maka satuannya cm. Nah, itu makanya kalau dari ada km harus dirubah ke cm. Maka akan ketemu satuan akhirnya cm. Ini ya adik-adik, paham ya? Ya, semoga paham selalu apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu saja dari Pak Faris. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan bisa tinggalkan kolom komentar dan bisa WA Pak Faris. Itu saja dari Pak Faris. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.